Pagi anak-anak, berjumpa kembali. Pada hari ini kita belajar tentang tematik. Sebelumnya kalian boleh siapkan terlebih dahulu buku paket tematik dan alat tulismu. Nah, hari ini kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kalau sudah disiapkan bukunya, silakan dibuka di halaman 124. Nah, di situ ada bacaan tentang salah satu sumber daya alam, yaitu singkong. Nah, silakan ya anak-anak, kalian baca sendiri-sendiri untuk bacaan ini. Kamu boleh garis bawah hal-hal yang penting di situ ya. Nah, selama kalian membaca, kalian boleh pause dulu untuk video ini ya. Oke, kalian sudah membaca di halaman 124 berkaitan dengan singkong. Selanjutnya kita akan masuk di halaman 125. Kita akan jawab bersama-sama pertanyaan yang ada di sini. Oke, yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, apakah singkong ini baik untuk dikonsumsi? Nah, di bacaan tadi sudah dijelaskan ya, bahwa singkong itu memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh kita, sehingga sangat bagus untuk dikonsumsi. Jadi, apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Iya, ya, kita setuju ya. Jadi bisa kita tuliskan di situ, saya setuju dengan pernyataan tersebut karena singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat dan kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Nah, kalau Bu Rima terlalu cepat, boleh kamu pause juga ya. Oke, yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, di bacaan tadi sudah dijelaskan bagian apa saja yang dimanfaatkan, ya, bagian apa saja dari singkong yang bisa dimanfaatkan. Nah, ternyata tidak hanya umbinya saja yang dimanfaatkan, daunnya bisa dimanfaatkan, kulitnya bisa dimanfaatkan ya. Bisa kita tuliskan di sini, semua bagian singkong dapat dimanfaatkan. Umbi singkong untuk direbus, digoreng, atau dijadikan tepung tapioka. Daun singkong untuk sayuran, kulit singkong untuk makanan ternak. Ya. Oke, yang ketiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Nah, tadi sudah disebutkan ya di bacaannya, banyak sekali jenis makanan yang terbuat dari singkong. Misalnya apa? Jenis makanan yang terbuat dari singkong adalah keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Nah, mungkin anak-anak sudah sering ya makan makanan ini ya. Oke, yang terakhir, bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, karena singkong itu banyak dimanfaatkan untuk membuat berbagai olahan singkong ya, berbagai makanan, sehingga banyak sekali industri rumahan, bahkan pabrik yang memanfaatkan singkong untuk diolah menjadi makanan, sehingga itu dapat menarik banyak pekerja ya, sehingga masyarakat di sekitar bisa bekerja memanfaatkan singkong untuk diolah kembali, sehingga tentunya itu dapat menambah penghasilan atau pendapatan masyarakat. Nah, bisa kita tuliskan, hasil olahan singkong dapat menjadi mata pencaharian masyarakat, mulai dari usaha kecil, industri rumahan, dan pabrik, sehingga itu sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, yaitu menambah pendapatan masyarakat. Nah, anak-anak, selain singkong, tentunya banyak sekali sumber daya alam di sekitar kita yang memiliki banyak manfaat. Nah, berikut Bu Rima akan berikan contoh beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Oke, yang pertama, kedelai.
Nah, kedelai ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan tempe, tahu, susu kedelai, kerupuk kedelai, dan sebagainya. Contoh yang kedua, sapi. Nah, ini juga bahkan setiap hari ya dimanfaatkan dagingnya untuk bahan masakan, kemudian untuk olahan makanan, misalnya bakso, stik, sosis. Kemudian susunya bisa dikonsumsi secara langsung, susu segar ya, atau bisa diolah menjadi susu bubuk, keju, yogurt, dan seterusnya. Kemudian kulitnya untuk kerupuk, bahkan kotorannya bisa dijadikan pupuk. Ya, kemudian ayam juga dimanfaatkan dagingnya misalnya untuk bahan masakan, untuk pembuatan nugget, sosis, bakso. Kemudian telurnya, kotorannya juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Kemudian jagung sebagai bahan masakan juga, kemudian bisa digunakan untuk pembuatan tepung maizena. Kemudian juga dimanfaatkan untuk makanan ternak, misalnya ayam ya. Kemudian padi. Nah, tiap hari kita konsumsi ini ya sebagai makanan pokok. Kemudian untuk pembuatan tepung beras. Yang terakhir, tanaman kelapa. Nah, semua bagian dari tanaman kelapa ini bisa dimanfaatkan. Misalnya daging kelapanya untuk santan, untuk minyak kelapa, kemudian lidinya untuk sapu lidi, daunnya untuk pembungkus makanan, misalnya ketupat dan lain-lain. Kemudian tempurungnya untuk bahan kerajinan, misalnya pot gitu ya. Kemudian gitu ya, dan bahan kerajinan yang lain. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya. Bu Rima cukupkan sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.